siang guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuleni Tiara dari jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya dengan NIM 2310721013. Asal saya dari Kabupaten Solok Selatan. Saya sekarang kuliah di Universitas Andalas. Saya dari kelompok 31 Delphi yang akan membahas tema tentang narasi, logika, dan hati yang berjudul Maraknya Pinjaman Online. Di sini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam pinjaman ilegal. Yang kedua, dampak negatif dari pinjaman ilegal. Yang ketiga, cara menghindari agar tidak terlibat pinjaman online ilegal. Yang keempat yaitu solusi apabila sudah pinjam ilegal. Maraknya pinjaman online ilegal dapat merusak lingkungan sekitar. Salah satu faktor dari pinjaman online ilegal yaitu yang pertama, memanfaatkan pinjaman online untuk melunasi hutang tanpa alasan. Penyebab terjadinya fenomena ini gali lubang tutup lubang karena bentuk keisengan serta rasa ketagihan untuk mencoba pinjaman online ilegal. Yang kedua, perilaku konsumtif, hidup bermewah-mewahan, tekanan ekonomi, konsumerisme, dan sosialita. Regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang korupsi. Ketiga, meminjam melalui dari nominal rendah berbeda dengan pinjaman bank yang harus dilakukan dengan jumlah besar sekaligus. Riset ini banyak menemukan pinjaman online ilegal yang statusnya sebagai guru 42%, korban PHK 24%, ibu rumah tangga 18%, karyawan 9%, pedagang 4%, pelajar 3%, serta ojek online 1%. Pinjaman online ilegal juga berdampak negatif loh. Yang pertama yaitu hutang banyak, bunganya tiap hari bertambah, terancamnya penyebaran informasi pribadi, teror meneror, fitnah sana sini, intimidasi, debt collector, frustasi, depresi karena memikirkan pembayaran, hancurnya hubungan dengan keluarga. Banyaknya dampak negatif akan mempengaruhi lingkungan sekitar. Dari banyaknya dampak negatif pinjaman online ilegal tersebut, kita juga ada cara untuk menghindari bagaimana tidak terjadi pinjaman online ilegal. Yang pertama yaitu pastikan izin pinjol. Sebelum melakukan transaksi, Anda dapat membedakan antara fintech lending legal yang berizinan OJK dan pinjol. 2. Tidak asal klik. Jangan asal klik tautan atau link yang dikirimkan oleh pinjol ilegal melewati via email, WhatsApp, dan lain-lain. 3. Dengan modus pinjaman online ilegal. Hati-hati terhadap modus yang mempunyai logo menyerupai fintech lending legal. Yang keempat, aplikasi resmi. Gunakan aplikasi yang resmi dari sumber terpercaya untuk melakukan transaksi hutang secara online. Menghindari tersebut, kita juga punya solusi, yaitu harus mendatangi kantor polisi terdekat. Nantinya pihak dari kepolisian akan memproses laporan yang kamu buat. Polisi akan menyelidiki untuk mencari bukti, maka dari itu bisa dilakukan penangkapan langsung oleh polisi tersebut. Jadi berhati-hatilah dalam melakukan transaksi pinjaman online ilegal. Baiklah, sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.